Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dengan saya Hengki Mauraji, berkuliah di STT Romer Kristus Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video yaitu tentang ruang lingkup berteologi. Nah, kata teologi ini terbagi dari dua kata yaitu theos dan logos. Theos artinya Tuhan dan logos artinya pengetahuan. Artinya pengetahuan tentang Tuhan. Nah, dibalik dengan pengetahuan tentang Tuhan ada wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan ini terbagi ada dua yaitu wahyu umum dengan wahyu khusus. Nah, wahyu khusus ini arti memahami Tuhan melalui alam, bahkan garis sejarah, bahkan Alkitab, bahkan jadi lingkungan itu memahami Tuhan secara umum. Nah, wahyu khusus ini ditujukan kepada orang-orang khusus. Bahkan ketika kita lihat contoh Alkitab yaitu Musa, dia menerima pewahyuan dari Tuhan. Ada dua patokan yaitu wahyu umum dengan wahyu khusus, yaitu natural dan supranatural. Nah, natural ini bersumber kepada Alkitab, bahkan alam seperti yang saya katakan tadi. Alam ini yaitu bisa saja dengan bumi, bulan, bahkan langit itu menandakan bahwa adanya Tuhan. Nah, supranatural ini hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Ilhaman tentang Tuhan ini berdasarkan Roh Kudus, bahkan pemahaman supranatural ini berkaitan dengan peran Roh Kudus. Sehingga orang harus memahami Roh Kudus itu menjadi penolong bagi orang untuk mengenali tentang Alkitab. Bahkan berteologi itu bersumber dari Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Bahkan Alkitab itu menjadi sumber utama bagi orang-orang yang berteologi. Nah, kita masuk dalam ruang lingkup teologi. Terbagi dari 4, yaitu teologi biblika, teologi dogmatika, teologi historika, teologi praktika. Nah, teologi biblika ini terdiri dari kamus Alkitab, bahasa, Alkipedia. Ini bantuan-bantuan dari teologi biblika, sehingga memiliki alat bantu yaitu kamus Alkitab, bahasa, Alkipedia, bahkan eksposisi Alkitab, bisa dibilang PL, PB dalam mata kuliah dalam kampus STRMK. Bahkan ada juga dengan hermeneutika. Ini menjadi bantuan dari atau alat bantu dari teologi biblika. Nah, teologi dogmatika ini doktrin pokoknya itu proper teologi, pneumatologi, soteriologi, bibliologi dan eskatologi, antropologi dan hamartiologi, dan etika dan apologetika. Ini adalah sebuah doktrin pokok. Bahkan etika ini itu salah satu praktik-praktik doktrin pokok dari teologi dogmatika. Dan apologetika ini pertanggungjawaban di berteologi di internal. Nah, teologi historika ini melalui garis sejarah umum, bahkan sejarah khusus. Bahkan teologi praktika ini penerapan teologi di kehidupan praktis. Sehingga teologi ini bersumber atau berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ada teologi praktis atau praktika. Sehingga seseorang itu akan berteologi melalui apa yang dia mengerti. Nah, DR Armanian ini teologi berkata bahwa teologi Kristen berakar pada doktrin atau kumpulan keyakinan inti yang membutuhkan teologi Kristen. Teologi sistematika yang memungkinkan kita mengatur keyakinan kita ke dalam sistem koheren. Hasilnya teologi sistematika membantu umat Kristiani mempertimbangkan bagaimana kepercayaan mereka. Kita masuk dalam kesimpulan, teologi adalah pengetahuan Allah yang diwahyukan kepada semua orang dari berbagai macam cara
agar bagaimana mereka tahu adanya Tuhan. Wahyu khusus ada bagaimana setiap menerima orang akan menerima firman yang disampaikan Tuhan kepada mereka secara pribadi, yang disempurnakan melalui Roh Kudus, sehingga teologi kita bisa berjalan sesuai dengan, atau teologi kita agar tidak salah itu harus bersumber yang pertama itu Alkitab, bahkan yang pertama bersumber pada Tuhan itu sendiri, yang kedua itu bersumber kepada Alkitab, yang ketiga harus memiliki tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan.